نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Perintah utama dalam Al-Quran adalah perintah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik kepada Allah. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini menunjukkan berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang wajib, yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Jika tidak, dia akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyah. Kalian tidak boleh menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Wa imma yablughanna 'indakal kibar. Kalau salah seorang di antara mereka sudah sampai pada usia senja, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffin. Maka jangan kamu mengatakan kepadanya. Mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat sakit hati orang tua itu adalah perkara yang dilarang dalam agama kita, termasuk dosa besar. Mengatakan saja itu sudah masuk dalam kategori dosa besar. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jangan kalian hardik mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Hendaknya kalian ucapkan, berbicara kepada mereka dengan ucapan yang mulia, ucapan yang lemah lembut, ucapan yang sopan santun, ucapan yang penuh penghormatan dan kemuliaan kepada mereka. Waqfid lahum janahal dhulli minar rahmah. Hendaknya kalian merendahkan sayap-sayap kalian, artinya merendahkan diri kalian karena rasa cinta dan sayang kepada mereka. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan hendaknya kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Kami perintahkan
kami wajibkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Haram bagi seorang muslim durhaka kepada orang tuanya. Dicabut keberkahan hidup seorang hamba ketika dia durhaka kepada orang tuanya. Dihilangkan banyak kebaikan-kebaikan dalam hidupnya kalau dia durhaka kepada orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridaullahi fi ridal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid." Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada kemurkaan orang tua. Maka kalau dia berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya. Kalau Allah ridha, semua dimudahkan. Rezekinya dilancarkan, urusannya dimudahkan, ada masalah, problematika dan segala macamnya diselesaikan, dimudahkan oleh Allah. Perkara yang sepele, enteng, tapi ternyata banyak orang-orang yang menyepelekannya. Terkadang dia lupa mengabarkan orang tuanya, padahal dia tinggal pencet dengan ibu jarinya. Dia bisa lihat ibunya dari kejauhan melalui ponselnya, tapi tidak dilakukan. Orang tua kita, ibu kita, ayah kita tidak butuh uang kita. Yang dia butuhkan adalah kabar dari kita. Apalagi kalau kita tinggal jauh dari mereka. Maka sungguh sangat kurang ajar kalau ada seorang anak jangankan datang mengunjungi orang tuanya, telepon pun nggak pernah, chat WA pun nggak pernah. Tapi kalau perempuan lain yang bukan mahramnya, masya Allah. Bahkan ada sebagian orang, subhanallah, terhadap ibunya sendiri perhitungannya, peditnya luar biasa. Tapi coba kalau perempuan yang bukan mahramnya, wanita-wanita yang dia ingin goda, wanita-wanita yang dia ingin dapatkan, dia rela menghabiskan seluruh hartanya. Tapi sama ibunya dia hitung-hitung. Subhanallah. Betapa banyak orang-orang yang rela menghabiskan uangnya, dia rela menghabiskan hartanya demi seorang wanita yang dia ingin dapatkan, walaupun ternyata dia sudah punya istri. Tapi kepada ibunya, subhanallah, jangankan memberi, orang tuanya minta pun dia tak kasih. Bahkan terkadang cenderung berhitung-hitungan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya orang tua kita, khususnya ibu, kita gendong dia dari Indonesia dengan kaki sampai ke Mekah, kemudian kita naik haji, berhaji bersama dia, kita tawaf, kita sa'i dan segala macam, sampai semua urusan haji selesai, itu dalam tanda kita gendong dia sampai selesai, itu tidak membalas walaupun setetes air asi yang kita sedot dari dadanya, tidak membalasnya. Sekarang sudah punya gaji yang bagus, pekerjaan yang bagus, punya uang, apalagi mungkin dia punya harta. Kenapa dia tidak perhatikan orang tuanya? Kenapa dia tidak ambil orang tuanya tinggal bersama dia, hidup enak, hidup mewah bersama dia? Kenapa dia tinggalkan orang tuanya di kampung sana hidup menderita? Jamaah yang sebenarnya tidak Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada orang tua ini merupakan ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi sebelumnya. Lihat bagaimana kisah Isa putra Maryam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Al-Kitab dan Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku sebagai orang yang berberkah, penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah perintahkan aku untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku
walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah tidak jadikan aku sebagai anak yang keras hatinya, keras kepalanya, dan menjadi orang yang celaka. Tapi Allah jadikan aku adalah orang sebaliknya dari ayat ini. Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai orang yang lemah lembut, sopan santun, hormat, dan memuliakan orang tuanya, yaitu ibunya. Demikian pula para nabi yang lainnya. Makanya dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW sangat menekankan hal itu. Datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ila man abar? Kepada siapa aku berbakti? Qala, Nabi mengatakan, ummik, kepada ibumu. Thumma man ya Rasulullah? Ummik. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali Nabi ucapkan ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Abih, kepada bapakmu. Kenapa ibu 3 kali, bapak sekali? Padahal kalau kita melihat pengorbanan pun hampir mirip. Ayah kita pun ya setengah mati cari uang, banting tulang-tulang dibanting-banting, cari nafkah untuk kita, membesarkan kita, menyekolahkan kita, memberi nafkah kepada ibu kita. Ternyata jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu momen, ada satu peristiwa di mana seorang ayah tidak pernah mengalami hal itu. Apa itu? Itu peristiwa ketika seorang ibu melahirkan anaknya. Kita tidak akan pernah merasakan bagaimana sakitnya seorang ibu melahirkan anaknya, kecuali nanti kalau kita punya istri. Yang punya istri, dia lihat istrinya, dia temani istrinya melahirkan, dia akan rasakan bagaimana sakitnya. Perjuangan jemaah antara hidup dan mati. Bahkan ada wanita yang mati dalam keadaan melahirkan anaknya. Anaknya hidup, ibunya mati. Atau mungkin sebaliknya, ibunya yang hidup selamat dan anaknya yang meninggal. Perjuangan antara hidup dan mati. Inilah yang tidak dirasakan oleh seorang ayah. Makanya dalam Islam, ibu itu dinomorsakan. 3 kali Nabi perintahkan untuk kita beribadah kepadanya dibandingkan ayah kita. Kenapa? Karena besarnya jasa ibu kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanihi wa syukruhu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saking besarnya perintah untuk berbakti kepada orang tua, sampai-sampai ketika mereka wafat pun, ketika mereka sudah meninggal dunia pun, tetap masih bisa kita berbakti kepada mereka. Subhanallah. Makanya nanti ada orang di hari akhirat nanti, di hari kiamat, ya derajatnya naik terus. Maka dia bertanya, kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Ini disebabkan karena doa anakmu kepadamu. Anak yang berbakti mendoakan orang tuanya. Ternyata Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun orang tua kita telah meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Pada satu hari kami pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idja'a rajulun min Bani Salimah. Tiba-tiba ada seorang pria datang dari Bani Salimah. Ini salah seorang sahabat. Qala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri walidayya, min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima?" Ya Rasulullah, apakah masih tersisa? Apakah aku masih bisa berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia? Orang tuanya sudah tidak ada, sudah wafat orang tuanya. Maka dia bertanya, konsultasi kepada Nabi SAW.
Maka Nabi bersabda, "Na'am, iya." Bagaimana caranya? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'alaihima wal istighfar lahuma." Itu yang pertama. Cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita walaupun mereka sudah meninggal dunia, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu 'alaihima wal istighfar lahuma." Mendoakan kebaikan untuk mereka berdua dan memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka berdua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perbanyak doa itu atau doa-doa yang lainnya. Yang intinya kita mendoakan doa-doa kebaikan. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, masukkanlah kedua orang tuaku ke dalam surga-Mu. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahan orang tuaku. Ya Allah, doakan dengan doa-doa kebaikan. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Mendoakan kebaikan. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa infadu ahdihima min ba'dihima. Menunaikan atau membayar janji yang pernah mereka janjikan. Termasuk dalamnya kalau orang tua punya hutang, atau dia punya janji, atau dia pernah bernazar, kalau saya sembuh, saya pengen puasa 3 hari. Ternyata ibunya sembuh beneran, ibunya bernazar 3 hari. Ternyata setelah kesembuhannya belum sempat dia berpuasa 3 hari, dia meninggal. Maka wajib bagi anaknya, ya, yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, untuk melaksanakan puasa tersebut. Atau ibunya, ya, orang tuanya dulu pernah punya cita-cita untuk melakukan sesuatu. Mungkin orang tuanya pengen bangun pesantren dulu. Mereka dari luar berada. Ternyata belum sempat ingin membangun pesantren yang dia niatkan, orang tuanya meninggal dunia. Maka di antara bentuk bakti seorang anak kepada ibunya adalah dia menunaikan apa yang telah dijanjikan oleh ibunya. Dia bangun pesantren itu sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilatul rahim allati la tusul illa bihima. Menyambung tali silaturahim yang tidak mungkin disambung kecuali mereka berdua. Artinya kita menyambung tali silaturahim kepada orang-orang yang merupakan kerabat orang tua kita. Saudaranya, ibunya, adiknya, kakaknya, abangnya, dan seterusnya. Kita sambung tali silaturahim tersebut dalam rangka bakti kita kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman baik mereka berdua. Sebagaimana kita, tentu orang tua kita pun memiliki teman baik. Kita cari teman baik orang tua kita yang masih hidup. Kemudian kita berbakti, berbuat baik kepadanya. Itu sama seperti kita berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dahulu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah datang kepada seorang Arabi, seorang yang tinggal di pedalaman. Kemudian dia berikan imamahnya, kemudian dia berbuat baik kepada orang tersebut. Maka orang-orang heran, ya Abdullah bin Umar, kenapa kau lakukan itu? Ini orang mereka tidak kenal siapa orang ini, kenapa Ibnu Umar sampai berbuat baik sedemikian rupa kepada orang tersebut. Ternyata jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu adalah anak dari teman baik ayahnya. Jadi Umar bin Khattab itu punya sahabat baik, teman baik. Nah, teman baiknya ini punya anak. Nah, anaknya inilah yang diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan hadiah oleh Ibnu Umar dalam rangka apa? Dalam rangka berbakti kepada orang tuanya. Berbuat baik kepada orang tua merupakan ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Mumpung masih ada waktu, orang tua kita masih hidup, kita diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, kita berdoa minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kedua orang tua kita. Kalau kita punya kemampuan, kita berikan apa yang kita mampu untuk orang tua kita. Lakukan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Mudah-mudahan dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala
berikan dan datangkan keberkahan yang sangat banyak dalam kehidupan kita. Dan bagi orang tua yang telah meninggal dunia, kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosa mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi mereka dari azab kuburnya, dan semoga kelak nanti Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam surganya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arḍi lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Faghfir lana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.